Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Brahmanto, frekuensi 04. Di sini saya akan menyampaikan materi, yaitu teori belajar humanistik. Konsep belajar menurut psikologi humanistik. Menurut teori humanistik, belajar ditentukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Teori humanistik lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan dan membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Tokoh-tokoh teori humanistik ini yang pertama adalah Carl Rogers, kedua Benjamin Bloom dan David Rothbard, ketiga David A. Cope, keempat Honey and Mumford, dan kelima Habermas. Yang pertama adalah Carl Rogers. Rogers menyatakan bahwa siswa dibiarkan belajar bebas tanpa adanya paksaan. Siswa diharapkan dapat mengambil keputusannya sendiri dan berani bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Prinsip belajar humanistik menurut Carl Rogers yaitu hasrat untuk belajar, belajar bermakna, belajar tanpa hukuman, belajar dengan inisiatif sendiri, dan belajar dan perubahan. Selanjutnya, teori belajar humanistik menurut Benjamin Bloom dan David Rothbard. Mereka menekankan pada apa yang harus dikuasai oleh individu setelah adanya belajar. Tujuan belajar dirangkum yang kemudian disebut taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom terdiri dari 3 kawasan, yaitu kawasan kognitif, kawasan afektif, dan kawasan psikomotorik. Teori ini juga disebut sebagai hasil belajar. Selanjutnya yaitu teori belajar menurut David A. Cope. Gaya belajar model David A. Cope terimplisit dalam resource-based learning atau berdasarkan sumber, yang mengajak siswanya melakukan observasi untuk memecah masalah. Cope membagi belajar menjadi 4 tahap, yaitu pengalaman konkret. Siswa merasakan kejadian apa adanya, tapi belum dapat memahami kejadian tersebut. Selanjutnya yaitu pengamatan aktif dan reflektif. Siswa mampu mengadakan observasi aktif terhadap kejadian tersebut. Selanjutnya yaitu konseptualisasi. Siswa mulai belajar untuk membuat abstraksi atau teori tentang sesuatu yang pernah diamatinya. Yang terakhir yaitu eksperimentasi aktif. Siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum, konsep-konsep, teori-teori, atau aturan-aturan ke dalam situasi yang nyata atau baru. Selanjutnya yaitu teori belajar menurut Money dan Mumford. Mereka menggolongkan siswanya menjadi 4 macam, yaitu aktivis. Mereka yang suka melibatkan diri dalam pengalaman-pengalaman baru, cenderung berpikir terbuka, mudah diajak berdialog, sifatnya mudah dipercaya. Yang selanjutnya adalah reflektor. Mereka cenderung sangat berhati-hati mengambil langkah. Siswa tipe ini cenderung menimbang-nimbang secara cermat, baik buruknya suatu keputusan. Yang berikutnya, teoritis. Tipe siswa sangat kritis, sangat menganalisis, dan tidak menyukai pendapat atau penilaian sifatnya subjektif. Mereka lebih berfokus pada fakta. Selanjutnya yaitu pragmatis. Mereka yang menaruh perhatian pada aspek praktis dari segala sesuatu. Bagi mereka, sesuatu dikatakan ada gunanya dan baik hanya jika bisa dipraktekkan. Yang terakhir yaitu teori belajar menurut Habermas. Habermas percaya bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi, baik dengan lingkungan, alam atau sosial, maupun dengan sesama manusia, sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Dan ia membagi tipe belajar menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama belajar teknis, menekankan interaksi manusia dengan lingkungan. Yang kedua belajar praktis, menekankan tidak hanya interaksi manusia dengan lingkungan, tapi juga manusia dengan manusia lain. Yang ketiga yaitu belajar emansipatoris, menekankan pemahaman terhadap transformasi atau perubahan kultural dalam suatu lingkungan. Berikutnya penerapan teori humanistik dalam pembelajaran atau kegiatan instruksional. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan belajar, menentukan materi pelajaran, mengidentifikasi entry behavior siswa. Yang keempat, mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan siswa mempelajari secara aktif atau mengalaminya. Yang kelima yaitu mendesain wahana, seperti lingkungan, media, fasilitas, dan sebagainya, yang akan digunakan siswa untuk belajar. Yang keenam, membimbing siswa belajar secara aktif. Yang ketujuh, membimbing siswa memahami hakikat makna dari pengalaman belajar mereka.
Yang ke-8, membimbing siswa membuat konseptualisasi pengalaman tersebut. Yang ke-9, membuat siswa sampai mereka mampu mengaplikasikan konsep-konsep baru ke situasi yang baru juga. Dan yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.